Prabowo kabarnya berpotensi untuk mendukung Ahok ya sebagai calon gubernur DKI Jakarta dibandingkan dengan Anies Baswedan. Mengapa? Dalam beberapa media yang mengatakan bahwa Ahok ini ya mereka hanya mentok di DKI Jakarta, tidak mentok pada di 2029 karena mereka punya rekam jejak yang tidak baik, kata kabarnya begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau mereka lebih condong kepada Anies Baswedan, ya orang akan melihat bahwa ya sama aja memilih anak macan. Tapi kalkulasi menurut saya pribadi justru Prabowo itu ya rugi besar begitu kan kalau mereka mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Mengapa saya katakan seperti itu? Kepemimpinan Prabowo hari ini membutuhkan ya kekuatan dari daerah-daerah di situ, terutama di DKI Jakarta. Kalau Anies Baswedan ini lolos menjadi gubernur DKI Jakarta, di balik ini semua ada seorang Prabowo, saya kira gampang begitu kan. Kekuatan dari seorang Prabowo sudah di atas angin. Makan siang gratis, ya orang-orang akan tidak begitu mengkritik begitu, walaupun ya ditunda 1 tahun, 2 tahun untuk terrealisasi begitu. Tapi nampaknya kalau mereka Prabowo lebih condong kepada Ahok, saya kira mereka pasti ada nuansa-nuansa atau bisikan-bisikan dari seorang Jokowi. Mereka pasti tidak akan mau begitu kan. Ini gimana logikanya begitu? Jelas-jelas ya Prabowo di balik ini semua ada seorang Jokowi. Ada seorang Jokowi di situ yang kemudian menjadi bayangan setiap langkah dari seorang Prabowo. Ya tidak mungkinlah seorang Prabowo akan mendekati seorang PDIP, tidak mungkin, akan dijegal oleh oleh seorang Jokowi begitu. Kalau toh pada hakikatnya Prabowo ingin menjegal Anies Baswedan agar mereka tidak berkiprah di tahun 2029, saya kira pemikiran itu rugi besar. Kenapa? Karena Anies Baswedan bukan kader partai, tergantung partai. Mereka untuk disiapkan untuk di 2029 atau siapa bukan masalah bukan menjadi ancaman bagi siapapun, tapi bagi partai-partai yang mengusung mereka. Siapa yang akan mengusung Anies Baswedan di tahun 2029? Kan begitu logikanya. Tapi sekarang ini ya masyarakat DKI Jakarta menginginkan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Saya kira Anies Baswedan lawan Ahok, didukung siapapun Ahok, pasti Anies Baswedan akan menang. Saya yakin dan seyakin-yakinnya itu. Asalkan koalisi perubahan ini tetap solid mendukung Anies Baswedan di DKI Jakarta. Ya surveinya saja sudah 40%, itu baru deklarasi satu partai PKB. Dan sekarang ya mulai ada Nasdem, terus kemudian ada PKS di situ begitu. Itu semakin kuat. Jadi saya kira kalau ada orang yang mengatakan Ahok lebih mendukung Prabowo lebih mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta, saya kira itu salah begitu kan. Justru Anies Baswedan bisa saja PDIP mengajukan wakil dari Anies Baswedan, yaitu kadernya sendiri. Kalau PDIP tetap mengusung Ahok begitu kan ya, posisi dari PDIP sekarang ini terjepit. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena PDIP ya persyaratan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 22% di situ. Sedangkan PDIP masih berapa persen? Butuh satu partai. Tidak mungkin ya kader dari Partai Gerindra memberikan wakil kepada PDIP. Saya kira tidak mungkin karena ada Jokowi di situ begitu. Kalau Gerindra akan memberikan wakil kepada PDIP, jelas ya Partai Golkar setidaknya mereka lebih dekat dengan Anies Baswedan. Pasti akan mendukung Anies Baswedan. Bisa saja Abah Alun terus kemudian Yusuf Hamka menjadi wakil dari Anies Baswedan. Bisa saja. Jadi ini realitasnya begitu. Makanya Partai Nasdem sekarang mengusung Anies Baswedan karena tidak ada kader-kader dari Partai Nasdem yang mau menjadi wakil dari Anies Baswedan. Sahroni juga tidak mau, lebih fokus pada DPR. Makanya ya saya kira begini, udahlah Pak Anies ya, kamu tak usung aja dulu. Ya, tak usung aja menjadi calon gubernur DKI Jakarta, wakilnya kamu cari sendiri. Rupanya mungkin PDIP yang akan bersedia mulai dari finansial mereka, mulai dari segala
segalanya, mulai dari mensiapkan kader mereka untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena ini kan politik ya, tidak menentu. Karena kurang 3 bulan ini saya kira masih belum fix ya, masih belum deal. Justru di detik-detik akhir ini ada kejutan-kejutan yang menarik di situ. Saat Pilpres kemarin ada di detik-detik akhir mereka ya ada kejutan-kejutan itu. Maka dari ini saya kira kalau Ahok menjadi menjadi lawan dari Anies Baswedan, ini semakin seru dia. Siapa yang akan menang di situ? Makanya kalau Ahok kan punya rekam jejak yang tidak baik di DKI Jakarta, jelas masyarakat DKI Jakarta tidak akan memilih Ahok. Dianggap ya marah-marah. Dianggap mereka satu penista agama, masih ada polarisasi seperti itu begitu kan. Tapi walaupun hakikatnya Partai Nasdem ingin melunturkan yang namanya polarisasi yang ada seperti di tahun 2017, terus kemudian Partai Gerindra nampaknya juga juga ingin melunturkan soal itu. Tapi pada kenyataannya kalau Anies Baswedan ini lolos, maka kemudian Anies Baswedan ini rasa presiden. Kalau Partai Gerindra tidak mendukung Anies Baswedan, saya kira bisa saja eksistensi dari seorang Prabowo di situ agak jauh begitu kan. Ya, perlawanan di tahun 2029 nanti kalau Ahok mau Prabowo mau calonkan lagi kan gampang begitu kan. Ya, bisa saja Anies Baswedan Gibran disodorkan. Karena Gibran tidak hanya tinggal diam hari ini, belum dilantik saja sudah belusukan ke sana kemari begitu kan. Sudah melebihi dari seorang Prabowo. Jadi artinya apa? Artinya Prabowo itu kalau mereka mendukung Anies Baswedan, silahkan. Tidak ada efek Prabowo mendukung Anies Baswedan di tahun 2029 nanti begitu kan. Artinya efek Prabowo mendukung Anies Baswedan di Pilkada di Jakarta tidak ada efek pada Pilpres di tahun 2029. Saya kira biasa-biasa aja karena ya keuntungan besar di situ begitu. Makanya Prabowo ini caranya bagi kami adalah mendukung Anies Baswedan selesai. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, kepemimpinan dari seorang Prabowo begitu kuat. Makan siang gratis ketika mendukung Prabowo di Pilkada DKI Jakarta, orang akan menjustis bahwa makan siang gratis ditunda 1 tahun, 2 tahun. Mereka semakin kecil untuk membicarakan makan siang gratis. Itu aja begitu kan. Apalagi kabarnya makan siang gratis ini hanya terbatas, hanya orang-orang tertentu saja. Ini kan kalau tidak berkoalisi dengan Anies Baswedan dari pendukung-pendukung koalisi perubahan ini, jelas ada kerugian besar kepada seorang Prabowo. Sekarang kita lihat saja ya, pendukung-pendukung dari seorang Jokowi begitu kan, mereka akan berjalan untuk mengiring seorang Gibran dan Kaisang, bukan seorang kepada Prabowo di situ begitu. Lantas bagaimana dengan posisi sekarang ini begitu kan, seperti pendukung-pendukung Jokowi begitu kan ya. Terus kemudian seperti pendukung-pendukung atau relawan-relawan yang lain begitu. Pasti kocar-kacir mereka. Jadi artinya apa? Artinya pendukung Jokowi solid kepada pendukung Jokowi sendiri begitu kan. Makanya bagaimana Partai Golkar ini dibesarkan oleh pendukung-pendukung dari seorang Jokowi karena mereka sebagai bentuk ya, sebagai wadah Jokowi akan berlabuh begitu kan. Bukan tidak mungkin soal itu, karena yang namanya politik tidak tahu. Karena PSI sekarang ini nampaknya hanya keliling sana sini begitu, pedagikannya tidak punya efek ya kepada elektabilitas seorang Kaisang. Ya seorang Jokowi sudah mulai luntur begitu. Makanya kalau Prabowo mengusung Ahok, maka jelas di situ ada kerugian besar kepada seorang Prabowo. Kalau mereka mendukung Anies Baswedan, ada keuntungan besar. Ini sebenarnya perebutan begitu kan. Jangan-jangan Prabowo ingin menjegal PDIP atau PDIP ingin menjegal Koalisi Indonesia Maju. Yang jelas mengusung Anies Baswedan. Anies Baswedan menguntungkan di situ. Mau didukung Prabowo oke, mau didukung PDIP oke, sama-sama oke. Tapi kalau PDIP tidak segera mereka memutuskan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan dengan kadernya, ini akan terjepit posisi mereka. Bisa-bisa PDIP akan ditinggal sendirian. Bisa saja. Ini politik begitu kan. Ini politik. Apalagi ya PDIP dengan Partai Demokrat. Wah, tidak ada ujungnya mereka. Tidak ada titik temu mereka. Makanya
Saya masih berasumsi bahwa saya yakin dan seyakin-yakinnya dengan berita yang ada, dengan bisikan-bisikan dari beberapa teman-teman yang ada, bahwa Anies Baswedan dengan PDIP, dengan wakilnya dari PDIP. Dan itu sudah komunikasinya lebih dekat Anies Baswedan dengan PDIP ketimbang ya dengan Partai Gerindra. Ya, lihat saja ketika Anies Baswedan lalu kemudian masih bertemu dengan Dasko kemarin begitu kan, membisik-bisik soal ini, ingin bertemu dengan Prabowo dan sebagainya, ya banyak pendukung-pendukung Prabowo tidak mau. Seperti itulah sejak dulu di tahun 2014, 2019 ya sampai 2022. Kalau pendukung-pendukung Prabowo mau ketemu dengan ini, pasti ada orang-orang yang menghalangi itu begitu kan. Pada kenyataannya itu baik begitu kan dalam demokrasi. Makanya tidak maju-maju kalah terus seorang Prabowo ya situ. Untung ada Jokowi bisa menyelamatkan seorang Prabowo bisa menang di Pilpres. Kan begitu. Ya jangan heranlah dunia politik kita. Makanya saya kira Partai PDIP saya kira tidak menyodorkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Mereka akan menyodorkan kadernya itu sendiri. Karena posisi dari Partai PDIP bagaimana mencegal trust seorang Jokowi dan Jokowi begitu kan ya. Apalagi kalau Partai Gerindra mereka dibalik ini semua ada Jokowi, wah saya kira PDIP akan menjauh itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini.